Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali dengan saya di channel Muhammad Vigo. Nah, sesuai dengan apa yang saya katakan di video sebelumnya, saya akan lebih sering untuk mengupload video ke YouTube, dan yang tentunya video tersebut akan bermanfaat untuk kalian. Mulai dari fakta-fakta yang menarik, sejarah, tokusatsu, anime, dan masih banyak informasi lainnya yang tentunya bermanfaat untuk kalian. Nah, di hari ini saya akan memberikan kalian rekomendasi series Thailand Part 3 yang sudah terjamin banget nih untuk kamu tonton. Tahun 2020 ini, para pecinta drama Thailand atau lakon rasanya tidak akan kehabisan bahan tontonan berkat kehadiran sejumlah drama Thailand yang seru dan menyenangkan untuk kalian tonton. Tak hanya dikenal dengan tujuan wisata dan pusat perbelanjaan yang sangat ramah kantong, dunia hiburan Thailand juga ternyata sudah memiliki nama di mancanegara. Salah satu andalan dari dunia hiburan Thailand adalah film dan serial dramanya. Beberapa kekhasan dari serial drama Thailand adalah pengangkatan tema mengenai persahabatan dan percintaan. Tak jarang juga mengenai keluarga dan kondisi sosial di Thailand. Biasanya, serial drama Thailand dapat mempermainkan emosi kamu, mulai dari tertawa terbahak-bahak sampai menangis sesenggukan karena tersentuh dengan alur ceritanya. Buat kalian yang jenuh di rumah dan butuh hiburan seru untuk melepas penat, saya punya rekomendasi serial drama Thailand yang bisa kamu tonton di waktu luang. Ya sudah, daripada berlama-lama kita langsung masuk saja ke video pembahasannya. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan kepada kalian yang belum subscribe, yuk di-subscribe, supaya saya semangat untuk membuat video yang tentunya bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua. Dan tinggalkan komentar serta tanda suka kalian di video ini sebagai tanda support kalian kepada saya. Series pertama, I'm Tim Itu. Setelah sukses lewat Sotas The Series, kali ini Chris Pirawat dan Singto Prachaya membintangi drama Thailand berjudul I'm Tim Itu. Namun, tidak hanya Chris Pirawat dan Singto Prachaya, drama ini juga dibintangi beberapa aktor berbakat dan tampan lainnya yang juga merupakan pasangan legendaris dari series Boys Love asal negeri Gajah Putih. Tapi kali ini, mereka tidak dikisahkan sebagai pasangan, tapi lebih mengedepankan soal persahabatan. I'm Tim Itu merupakan drama bergenre komedi yang menceritakan tentang 6 orang pria bernama T yang hidup di bawah atap yang sama. Masing-masing dari mereka pun memiliki keunikan tersendiri. I'm Tim Itu ini menceritakan tentang 6 orang yang semuanya bernama T tinggal di bawah satu atap yang sama. Berawal dari Wati yang ingin tetap menjaga rumahnya setelah ibunya meninggal. Namun karena dia terlilit utang, Wati memutuskan untuk menyewakan beberapa kamarnya. Akhirnya dia tinggal dengan 5 orang pria lainnya yang semuanya memiliki nama panggilan T, mulai dari T-Rex, Mighty, Tido, Meti, dan Tidet. Tapi menariknya, 6 orang ini memiliki keunikan masing-masing. Setiap harinya, mereka pun belajar lebih banyak tidak hanya tentang memahami diri mereka sendiri, tapi juga soal memahami satu sama lain. Oke, saya akan bahas satu persatu tentang pemeran di sini. Yang pertama ada Wati yang diperankan oleh Chris Pirawat. Wati menempati rumah yang ditinggalkan oleh ibunya. Rumahnya akan disita jika tidak segera membayar tagihan rumah. Sehingga Wati membuka kontrakan bagi 5 orang pria lainnya. Wati adalah mahasiswa arsitektur dengan sifat yang seperti orang tua dan sangat curiga terhadap orang lain. Yang kedua ada Mighty yang diperankan oleh Singto Prachaya. Mighty adalah mahasiswa jurusan Food Science yang memiliki hobi belajar serta memasak. Mighty memiliki fobia yang cukup unik, yaitu tidak suka mendengar kabar baik. Yang ketiga adalah Meti yang diperankan oleh Of Jumpol. Meti bekerja sebagai penulis fiksi. Karena tuntutan pekerjaan, ia adalah seseorang yang memiliki imajinasi yang cukup tinggi. Tetapi, gara-gara itu ia jadi takut sama hantu yang sebenarnya tidak ada. Yang selanjutnya adalah Tido yang diperankan oleh Tei Tawan. Tido adalah salah satu mahasiswa jurusan musik. Anehnya, dia sangat tidak suka mendengarkan suara, terutama suara yang dikeluarkan pada saat orang mengunyah makanan atau minuman. Karena hal ini, Tido selalu menggunakan headset pada saat makan. Yang selanjutnya adalah Tidet yang diperankan oleh Nyui Titipom. Tidet adalah mahasiswa jurusan kehutanan dengan hobi berolahraga. Meskipun terlihat cool, tetapi Tidet takut sekali jika berjumpa dengan gadis cantik. Sampai-sampai ia bisa pingsan gara-gara itu. Yang terakhir ada T-Rex yang diperankan oleh Gan Atapan. T-Rex memilih untuk tinggal bersama 5 T lainnya karena takut untuk tinggal sendiri. Oleh karena itu, T-Rex mencoba tinggal bersama orang lain dengan maksud ingin mencoba menghilangkan ketakutannya ini. Nah, karena sudah sangat dinantikan penggemar drama Thailand, khususnya yang ada di Indonesia, drama ini akhirnya sudah tayang pada tanggal 18 September 2020 kemarin loh.
Drama yang kedua adalah Bad Genius The Series. Nah, drama ini adalah adaptasi dari film Bad Genius yang tayang pada tahun 2017. Ceritanya tentang pelajar SMA yang jenius. Tapi, karena butuh uang untuk tetap belajar di sekolah elit itu, dia rela mengambil risiko untuk memberi contekan kepada teman-temannya dengan imbalan uang. Dari yang awalnya dimulai dari ruang kelas, bisnisnya kemudian meningkat menjadi pencurian kertas ulangan nasional. Serial ini berbeda dengan versi filmnya. Kisah di Bad Genius The Series lebih mencerminkan kecurangan yang terjadi di berbagai level masyarakat. 4 karakter dalam serial ini adalah Lin, Grace, Pat, dan Bang. Gak jauh berbeda dengan versi film, Bad Genius bercerita tentang 4 pelajar bersekolah yang mencoba mencari uang dengan menjadi joki ujian. Mereka adalah Pat, Grace, Lin, dan Bang. Mulanya, Bang tidak menyukai Lin karena mereka merupakan kompetitor untuk mendapatkan beasiswa dari sekolah mereka. Lin dan Bang adalah tokoh yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata dibanding murid lainnya. Bang adalah sosok penyendiri yang tidak punya teman, sedangkan Lin lebih mudah bergaul dan ia berteman dengan Grace. Penasaran dengan kelanjutannya? Bisa kalian tonton di WeTV secara gratis. Drama yang ketiga, The Underclass. Sebuah sekolah elit khusus perempuan di Thailand mengelompokkan murid berdasarkan kelas A hingga F. Mereka dengan nilai tertinggi masuk ke kelas A, sedangkan kelas F ditempati oleh murid-murid dengan nilai terendah. Pepaeng awalnya merupakan salah satu murid kelas A. Namun, karena ketahuan curang saat ujian, ia pun dipindahkan ke kelas F. Namun, siapa sangka perpindahan kelas ini justru membuat Pepaeng terlibat dengan geng sekolah bernama Black Sheep dan berbagai intrik di dalamnya. Nah, di sisi lain, Pepaeng juga berusaha menemukan jati dirinya sebagai remaja. Apakah Pepaeng berhasil menyeimbangkan kedua hal tersebut dalam hidupnya? Nah, series The Underclass ini disutradarai oleh Pas Patanakumjon dan series ini ditayangkan pertama kali pada tanggal 5 Juli 2020 kemarin. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan rekomendasi drama yang berjudul Project S The Series, yang isinya punya 4 cerita berbeda nih guys. Yang setiap judul dari isinya itu dimulai dari huruf S loh. Yang pertama ada Spike, yang kedua ada Side by Side, yang ketiga ada Skate Our Souls, dan yang terakhir ada Shoot I Love You. Oke, berarti yang keempat saya akan membahas mengenai drama yang pertama dari Project S The Series yang berjudul Spike. Jadi, drama series berjudul Spike ini bercerita tentang 4 orang yang bersahabat dan bermain voli bersama-sama dalam satu tim voli di sekolah tepanya. Tim ini pernah mencapai final di turnamen nasional bertemu dengan musuh bebuyutan mereka dari sekolah Santo Sebastian. Sayangnya, mereka kalah dan hanya mencapai posisi kedua. Namun, meski timnya di peringkat kedua, Puen sebagai tokoh utama tetap menjadi best spiker dalam turnamen tersebut. Menjadi best spiker tidak membuat Puen bahagia, karena tujuan utamanya adalah membawa timnya menuju kemenangan. Tak mau larut dalam kekecewaan, akhirnya keempat orang yang bersahabat ini membuat janji bahwa tahun depan mereka akan membawa pulang trofi kemenangan ke sekolahnya. Namun, konflik pun terjadi. Kemampuan Puen dan Singha yang menonjol membuat Santo Sebastian tertarik untuk merekrut mereka dan menjadikan mereka salah satu anggota dari timnya. Namun karena Puen adalah orang yang setia dengan timnya dan menganggapnya sebagai keluarganya, dia pun pasti menolaknya. Sebaliknya, Singha malah memutuskan untuk pindah ke tim voli lawan dan menunjukkan ketidaksetiaannya kepada 3 sahabat lainnya. Hal ini pun menyakiti hati Puen dan membuatnya sangat membenci Singha serta berkeinginan keras untuk mengalahkan Santo Sebastian di turnamen tahun berikutnya. Kekosongan posisi setter atau pengumpan akhirnya diisi oleh Tan yang merupakan anak baru di sekolah yang masuk berkat beasiswa. Namun, Tan sebenarnya mempunyai masalah rumit, yaitu hubungannya yang kurang baik dengan ayahnya karena menentangnya bermain dan memilih voli sebagai masa depannya. Puen juga tidak suka akan Tan pada awalnya. Hal ini dikarenakan Puen tahu bahwa Tan memilih tim voli sekolah tepanya dikarenakan ditolak oleh Santo Sebastian. Ini berarti bahwa Tan masuk ke timnya sebagai pilihan kedua dan bukanlah pilihan pertama. Hal ini membuat Puen mempunyai kebencian kepada Tan sama seperti kepada Singha. Nah, kalau kalian penasaran cerita selanjutnya seperti apa, bisa kalian tonton secara gratis di channel YouTube GDH. Drama yang kelima, Side by Side. Kim dan Dong adalah pemain badminton ganda putra yang juga saudara sepupu. Autis tidak menjadi halangan bagi Kim untuk bermain badminton. Sebagai mantan pemain badminton,
Ibu Dong lah yang melatih mereka selama ini. Mereka bercita-cita menjadi pemain badminton profesional. Mereka sangat giat berlatih hingga pertandingan tiba. Nah, Noi, teman sejak mereka kanak-kanak, juga selalu menyemangati lewat raket-raket spesialnya. Masalahnya adalah Jim tidak dapat menahan emosi. Saat lawan menggunakan kelicikan untuk memicu emosi Jim, mereka pun berhasil. Ini menyebabkan tim double pinky-pinky yaitu Jim dan Dong mendapat kartu merah. Nah, setelah insiden ini, Dong mendapat masukan dari banyak orang untuk bermain single. Konflik antara Jim dan Dong pun tak terhindarkan. Walaupun begitu, ibu Dong selalu berpihak pada Jim dan bukan Dong. Dong akhirnya mengerti sikap ibunya setelah menemukan petunjuk tentang siapa ayahnya. Setelah rahasia terkuak, Jim dititipkan di Autis Center dan Dong memilih untuk tinggal di asrama agar fokus latihan badminton sebagai single player. Mereka pun menjalani aktivitasnya masing-masing. Nah, side by side bertema drama keluarga dan olahraga, tapi disajikan dengan penuh kehangatan dan keceriaan. Sama seperti Spike yang merupakan bagian dari Project S The Series, side by side bisa kalian tonton di channel YouTube GDH secara gratis pula loh. Drama yang keenam, Skate Our Souls. Skate Our Souls bercerita tentang seorang anak sekolah bernama Bu yang diperankan oleh James Terradon. Bu adalah seorang anak yang hanya tinggal bersama ayahnya. Bu dan ayahnya terlihat mempunyai hubungan yang baik-baik saja. Akan secara psikologis, Bu sangat tertekan karena ayahnya sendiri. Yap, ayah Bu selalu menuntut Bu untuk mendapatkan nilai yang tinggi di kelasnya. Sedihnya, si ayah terlalu menunjukkan kekecewaan jika nilainya turun. Namun tak terlalu mengapresiasi saat nilainya cukup baik. Hal ini dikarenakan ekspektasi ayah Bu yang terlalu tinggi. Belum lagi, Bu tidak suka terlalu berbaur dengan temannya. Tidak ada hiburan yang bisa ia nikmati. Karena depresinya tersebut, Bu mengalami susah tidur akut. Saat merasa sangat down, dia akan menyakiti diri sendiri untuk menghilangkan rasa sakit dalam hatinya. Bahkan, dia pernah mencoba untuk bunuh diri. Beberapa waktu kemudian, Bu pun bisa menemukan kebahagiaan. Pertemuannya dengan Farn dan kakaknya Simon membawanya mengenal suatu benda, yaitu papan skateboard. Dia pun mulai memainkan dan merasakan kebahagiaan saat meluncur di atas papan skate tersebut. Namun, konflik kembali muncul ketika sang ayah mengetahui dan menentang keras keinginan Bu untuk bermain skate. Nah, kalau kalian penasaran dengan ceritanya, Skate Our Souls bisa kalian tonton di channel YouTube GDH secara gratis pula loh. Drama series terakhir adalah Should I Love You. Should I Love You menceritakan tentang kisah anak remaja yang bernama Bu dan San. Bu dan San telah bersahabat sejak kecil. San selalu mendukung dan menjaga Bu dalam keadaan apapun. Mereka terlihat sangat konyol saat bersama. Ada aja kelakuan lucunya loh. Sementara itu, Bu ingin menguasai satu jenis olahraga agar nampak seperti profesional. Bermacam-macam jenis olahraga pernah Bu coba geluti, namun selalu saja gagal dan akhirnya dia pun menyerah. Lucunya, setiap olahraga yang dicoba oleh Bu, mereka akan melakukan taruhan. Taruhannya adalah jika Bu gagal dan menyerah pada satu jenis olahraga, maka Bu harus mentraktir San. Pokoknya lucu banget deh persahabatan mereka. Hingga suatu hari saat di sekolah, mereka melihat ekskul olahraga memanah. Mereka pun tertarik masuk ke area tersebut. Lucunya, ketika Bu melihat Arwin di sana, Bu sangat terpesona dan seketika mengatakan ingin main dan latihan memanah secara serius. Dan ternyata, memang Arwin seorang atlet pemanah. Bahkan, ayahnya seorang pelatih yang mempunyai tempat pelatihan olahraga pemanah. San dan Bu pun mulai mengikuti pelatihan memanah di tempat pelatihan ayah Arwin. Mereka rutin berlatih hampir tiap hari dan sesekali mengikuti pertandingan. Namun tak diduga, ternyata San belajar dengan cepat dan terlihat mempunyai bakat di olahraga memanah ini. Berbeda dengan Bu yang masih terlihat begitu-begitu saja. Nah, kalau kalian mau tahu kelanjutannya, Should I Love You bisa kalian tonton di channel YouTube GDH secara gratis pula loh. Nah, itulah beberapa film rekomendasi series terbaik Thailand part 3 yang saya berikan untuk mengisi liburan kalian yang stay at home. Dan jangan lupa untuk di subscribe dan tekan tombol like serta kalau bisa share video ini agar teman-teman kamu pun juga bisa menikmati series terbaik Thailand ini. Oke guys, selesai sudah video ini dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama maupun tempat dalam video ini ya. Kalau kalian punya series rekomendasi Thailand yang lainnya, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Next, kalau kalian ada saran selanjutnya akan membahas apa, letakkan juga di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.